Halo, assalamualaikum. Hai anak-anak, semangat pagi. Hari ini kita akan belajar peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Nah, apakah di antara kamu ada yang tahu tentang peninggalan sejarah masa Islam? Yuk kita kenalin bersama-sama ya nak. Pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman Nanggro Aceh Darussalam. Masjid Raya ini dibangun pada tahun 1612 di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ada juga yang mengatakan bahwa Masjid Raya Baitur Rahman yang asli dibangun lebih awal pada tahun 1292 oleh Sultan Alauddin Mahmud Shah. Kemudian ada juga Masjid Agung Banten. Ini adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini dikenali dengan bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Kemudian masjid ini juga pertama kali ada juga namanya Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini dipercayai pernah menjadi tempat berkumpulnya para ulama atau wali, yang pendirinya adalah Raden Patah, raja pertama kali Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masehi. Kemudian ada lagi peninggalan yang selanjutnya yaitu Masjid Menara Kudus. Nah, masjid kuno ini dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 1549 Masehi. Lokasinya ada di Desa Kaumun, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nah, masjid ini memiliki menara yang serupa dengan bangunan candi, tempat kediaman para raja istana. Nah, kemudian ada keraton atau istana. Ini tempat kediaman para raja atau istana raja. Di tempat ini seorang raja mengendalikan pemerintahannya. Kemudian peninggalan selanjutnya adalah Istana Maimun di Sumatera Utara. Nah, Istana Maimun adalah istana Sultan Delhi yang merupakan salah satu ikon kota Medan, Sumatera Utara. Terletak di Jalan Brigadier Jenderal Kotaman Aur, Medan, Maimun, Medan. Nah, ya, ini pembangunan dimulai pada tahun 26 Agustus 1888. Kemudian selanjutnya itu peninggalannya berupa Keraton Yogyakarta. Nah, Keraton Yogyakarta didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian sebelum menempati Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono berdiam di Pasanggara Ambar, Ketawang yang sekarang termasuk wilayah Kecamatan Gambing, Kabupaten Sleman. Kemudian ada Keraton Surakarta. Nah, Keraton Surakarta ini dia didirikan oleh Susuhunan ya sebagai pengganti istana Keraton Kartasura yang porak-poranda akibat geger pencinan pada tahun 1743 Masehi. Kemudian ada lagi yaitu Keraton Kasupuhan Cirebon. Ini pendirinya pusat pemerintahnya di Kesultanan ya. Kemudian ada namanya Keraton Kahanamon di Cirebon, ini merupakan berdiri pada tahun 1679. Kemudian peninggalan selanjutnya yaitu makam. Nah, makam ini terdiri dari nisan, jiran, dan cukup. Ya, jiran adalah bangunan yang terbuat dari batu atau tembok. Nisan adalah tonggak pendek yang terbuat dari batu yang ditanam di atas gundukan tanah. Kemudian cukup adalah bangunan mirip rumah yang berada di atas jirat. Ya. Kemudian peninggalan selanjutnya selain makam itu ada namanya ada sejenis kaligrafi. Ya. Nah, kaligrafi itu merupakan peninggalan sejarah juga ya. Kemudian ini ada juga makam Sultan Malik Al-Saleh Samudra Pasai. Nisan makam Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297, raja pertama Kesultanan Samudra. Kemudian ada makam Sultan Mataram di Imogiri. Ya. Kemudian Imogiri merupakan paserean dalam Paranata Pajimata Kirireja Hamigiri. Kemudian juga
Selanjutnya peninggalan berupa karya seni, yaitu seni kaligrafi. Ya, yang sudah itu kemarin ada seni tari saman, ada debus, ada macam-macam seni karya seni lainnya. Ya, itu merupakan peninggalan sejarah pada masa Islam. Kemudian setelah ada karya seni, ada juga berupa karya sastra. Nah, karya sastra ini ada misalnya hikayat Amir Hamzah, ya, epos Melayu yang berasal dari Islam Parsi yang menceritakan kegagahan perjuangan Amir Hamzah dalam berdakwah menyebarkan agama Islam dari Masyrik ke Maghrib. Kemudian juga ada babat tanah Jawi, ya, ini merupakan sejarah tanah Jawa. Kemudian ada syair perahu karya Hamzah Fansuri. Ya, ini penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya yaitu syair perahu. Nah, itu saja penjelasan kita hari ini anak. Semoga kita dengan penjelasan tadi anak-anak bisa memahami materi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.